Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Barkiah, NPM 18200657, lokal 7D non-reguler. Di sini saya menyampaikan judul makalah tentang politik ekonomi kerakyatan. 1. Latar belakang. Suatu negara memiliki hak dalam pemerintahan termasuk mengatur sumber daya alam dan juga kegiatan ekonomi yang berlangsung di dalamnya. Pengaturan tersebut didasarkan dengan dasar negara juga undang-undang yang berlaku. Salah satu contohnya adalah sistem ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang pelaksanaannya berdasarkan pada kepentingan serta kemakmuran rakyat. Ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang diharapkan dapat ditegakkan di Indonesia sehingga didapat manfaat untuk bersama, bukan hanya bagi salah satu pihak saja. 2. Definisi ekonomi kerakyatan. A. Ekonomi politik. Ekonomi politik adalah ilmu sosial yang mempelajari produksi, perdagangan, dan hubungannya dengan hukum dan pemerintah. Politik ekonomi adalah tindakan-tindakan atau action tertentu yang diambil atau dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Misalnya di negara Indonesia, A. Meningkatkan kesejahteraan penduduk atau warga masyarakat. B. Menjamin berlakunya hukum dan ketertiban masyarakat. C. Menjamin kebebasan berpendapat dan memilih. D. Mengurangi ketegangan-ketegangan sosial. E. Mempertahankan diri dari serangan-serangan luar dan menyediakan sarana-sarana kesehatan dan pendidikan secara memadai. Studi tentang ekonomi politik berfokus pada 3 bidang utama, yaitu A. Studi interdisipliner, B. Politik ekonomi baru, C. Politik ekonomi internasional. B. Ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan merupakan terminologi ekonomi yang digunakan Muhammad Hatta pasca kolonialisme Hindia Belanda dengan memperhatikan situasi kondisi sosial ekonomi peninggalan pemerintah Hindia Belanda yang pada saat itu menempatkan kaum pribumi dalam kelas strata sosial paling bawah. Ekonomi kerakyatan pertama kali dicetuskan oleh Bapak Proklamator kita Dr. Andus Muhammad Hatta. Gagasan ini merupakan sebuah konsep politik dalam bidang perekonomian di mana pusatnya adalah rakyat. Singkatnya, sistem ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem perekonomian yang berlandaskan pada ekonomi rakyat sebagai kekuatannya. 3. Tujuan politik ekonomi. Tujuan politik ekonomi pada garis besarnya dapat dikatakan bahwa pemerintah berusaha untuk mencegah berbagai perkembangan-perkembangan yang tidak seimbang dan diusahakan untuk mencegah atau memperbaiki gangguan-gangguan keseimbangan yang terpenting. Beberapa tujuannya yaitu mengatasi pengangguran, menyetarakan pendapatan secara adil, meningkatkan produktivitas, dan hal lainnya. 4. Ekonomi kerakyatan dalam negara Pancasila dan contohnya. Sistem ekonomi kerakyatan yang diajarkan oleh Pancasila adalah sistem ekonomi kerakyatan. Dijelaskan dalam sistem ekonomi kapitalisme yang mendeskripsikan tentang pemerasan terhadap masyarakat bawah dan bersifat egois atau dengan kata lain individualisme. Sedangkan sistem ekonomi pembangunan kerakyatan tidak mengajarkan penindasan terhadap masyarakat bawah. Semua sistem ekonomi kerakyatan sudah dikoordinasikan secara jelas dan sudah dipastikan hal ini memiliki sifat yang musyawarah dan mufakat yang tentunya sesuai dengan ajaran-ajaran Pancasila. Pancasila sebagai cita-cita dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai cara untuk menggapai cita-cita bersama. Oleh karena itu, Pancasila sebagai acuan untuk menentukan suatu permasalahan. Penggunaan nilai-nilai Pancasila dalam ekonomi kerakyatan adalah sebagai berikut. 1. Nilai ketuhanan yang Maha Esa. 2. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh penerapan politik ekonomi kerakyatan negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila. 1. Koperasi. Koperasi adalah salah satu bentuk penerapan Pancasila yang mampu meningkatkan perekonomian
suatu institusi. 1. Koperasi. Koperasi adalah salah satu bentuk penerapan Pancasila yang mampu meningkatkan perekonomian suatu institusi. Koperasi adalah bentuk usaha kolektif yang memiliki asas kekeluargaan. Seluruh bentuk pengelolaan dan distribusi kekayaan di dalamnya dikendalikan oleh seluruh anggota sehingga bisa menghindari kesenjangan ekonomi antar individu. Namun saat ini popularitas ekonomi sudah semakin surut. Kondisi ini bisa dilihat dari banyaknya bentuk koperasi di Indonesia yang hanya tinggal papan namanya saja. 2. BUMN. BUMN atau Badan Usaha Milik Negara menunjukkan adanya peran serta negara dalam hal mengelola perekonomian dalam berbagai bidang. Ketika BUMN mengalami kondisi privatisasi, maka hal ini bisa dipandang sebagai indikasi adanya kekurangan peran serta negara dalam hal mengelola perekonomian. 3. Serikat buruh. Serikat buruh adalah suatu bentuk gerakan kolektif yang dilakukan oleh kelas pekerja. Adanya relasi antar para pekerja dan investor yang rentan dieksploitasi bisa ditekan atau diminimalisir lewat serikat buruh. Adanya serikat buruh yang kuat memiliki posisi tawar yang kuat pula di mata para investor. Selain itu, kesenjangan pendapatan yang terjadi antar buruh dan pengusaha, termasuk tim manajerial perusahaan, bisa diminimalisir jika serikat buruh mempunyai posisi yang kuat. Jadi, ekonomi Pancasila lebih mengutamakan adanya kemakmuran bersama, bukan kemakmuran yang hanya bisa dinikmati oleh sekelompok elit. 5. Kesimpulan. Ekonomi kerakyatan sebagai sistem ekonomi tradisional yang menjadi pondasi bagi kehidupan masyarakat lokal dalam mempertahankan kehidupannya. Pengertian tersebut dikembangkan berdasarkan pada keterampilan dan pengetahuan masyarakat lokal dalam mengelola penghidupan serta lingkungannya. Sementara jika merujuk pada pasal 33 Undang-Undang 1945, ekonomi kerakyatan dimaknai sebagai sebuah sistem perekonomian yang bertujuan untuk merealisasikan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Tujuan ekonomi kerakyatan itu sendiri adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, memastikan kekayaan terbagi secara merata, menaikkan pendapatan masyarakat per kapita, mengurangi jumlah orang miskin dan anak terlantar, mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Demikian penyampaian dari saya. Salah hilapnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.